Yo, what's up bro? Balik lagi di UKK Fit Official. Nah, di video kali ini aku mau melanjutkan kasus ya. Kasusnya Vina. Dan sampai saat ini kita masih bertanya-tanya nih. Wah, masih belum terungkap juga ya. Kalian gimana nih? Kalian yang sudah mengikuti kasus ini dari awal, pernah nggak sih rasanya kayak, aduh sakit kepala nih? Karena kan gimana nggak sakit kepala gitu ya guys ya? Karena ini kasusnya apa ya? Terbelit-belit gitu loh, maksudnya banyak kasus-kasus, banyak tokoh-tokoh baru yang bermunculan yang membuat kita jadi menduga-duga apakah ini pelakunya, apakah ini itu pelakunya. Nah, di video kali ini aku bahas tentang apa ya, ayahnya Eki ya. Kan sampai saat ini ayahnya Eki itu itu Rudiana ini tidak pernah muncul di publik. Sekali muncul itu pun hanya menangis gitu ya guys ya. Dan waktu itu pernah wartawan dari TV One melakukan mau wawancara tapi beliau menolaknya. Wow. Yuk kita lihat siapakah itu Rudiana ini guys. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, saat ini tengah menjadi sorotan publik. Ia tidak hanya pengacara Hotman Paris yang secara terang-terangan mencari Ibtu Rudiana untuk berdiskusi mengenai misteri kasus kematian Vina dan Eki. Kini, Kamarudin Simanjuntak juga menyoroti hal tersebut. Kamarudin Simanjuntak secara tegas mengungkapkan jika memang Ibtu Rudiana terbukti menutupi kasus yang saat ini tengah gencar diperbincangkan, ia meminta agar jabatan Ibtu Rudiana dicabut. Bisa aja, tapi kalau hal itu ada, sebaiknya yang bersangkutan diberhentikan, karena berarti tidak yang bersangkutan melindungi anaknya atau melindungi kroninya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Setuju nggak kira-kira kalau Pak Ibtu Rudiana ini dicopot jabatannya? Waduh, tadi beliau pengacara yang barusan bilang begitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Mungkin karena menjadi ini ya, kasusnya jadi polemik karena si Pak Rudi ini nggak speak up guys, masalah yang terjadi sebenarnya seperti apa. Jadi netizen jadi apa ya, jadi salah semua gitu, salah menduga-duga jadinya guys. Ini ada sebuah video lagi. Tapi sama Bapak Rudi ini, Mas sudah pernah ketemu bapaknya Eki? Belum, memang dari awal kabarnya dikabarkan ke kami memang dia nggak mau terlibat. Oke. Nggak mau diikut sertakan, bahkan kita nggak boleh memakai nama anaknya di dalam film. Tapi kalau yang ada kabar-kabar netizen bilang, oh nih ayahnya Eki nggak bisa ditanyain karena ada tekanan atau dan lain-lain, itu benar nggak sih Mas? Ayahnya Eki, wah nggak tahu, kalau saya belum pernah ketemu sama ayahnya Eki. Dan emang dari filmnya memang kita nggak melibatkan beliau. Tapi kalau ada tekanan dari dia atau ke dia? Tekanan ke dia atau dari orang-orang lain gitu? Mungkin atau juga bisa, itu kan spekulasi dari kebanyakan orang ya. Teori ini itu Iya, akan banyak lah intinya. banyak dan pasti akan berkembang. Setiap orang masing-masing punya kepala dan punya punya drama di kepala sendiri kan, punya ruang sendiri untuk berimajinasi. Nah, ini akibat dari Pak Rudiana tidak berani speak up ya masalah ini dan masih membungkam. Itulah sebenarnya Pak Rudiana tuh salah banget. Salahnya yaitu kalau emang tidak bersalah, kalau emang kasus ini emang bener mereka pelakunya, harusnya langsung speak up gitu loh guys. Nah, ini ada video lagi guys. Eki ternyata menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Resor Cirebon Kota bernama Ibtu Rudiana. Seiring dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kembali menjadi sorotan, Ibtu Rudiana akhirnya muncul. Sembari menangis, Ibtu Rudiana memperkenalkan diri sebagai ayah kandung Eki. Pak Rudiana menegaskan dirinya hingga kini masih berupaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya. Beliau lantas menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengembangkan asumsi-asumsi liar terkait pembunuhan anaknya ini. Karena sebagai orang tua, beliau sangat sedih atas berbagai asumsi yang berkembang baru-baru ini di masyarakat. Untuk itu, saya pribadi mengajak teman-teman semua untuk tidak lagi berasumsi liar terkait kasus Vina ini.
Mari kita hormati sembari tetap kita pantau usaha yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apalagi sekarang Polri sudah turun tangan. Insya Allah saya yakin kasus ini akan segera selesai. Jadi saya mohon untuk tidak menghujat pihak kepolisian dalam kolom komentar ya teman-teman. Karena adapun kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini saya tekankan itu hanya oknum saja. Tidak berarti semua begitu. Jadi mari kita doakan agar kasus ini segera bisa terselesai. Amin. Tapi ini yang ngomong kayaknya kayak anggota polisi juga ya. Kayaknya ya, aku nggak tahu. Saudara Sudirman mengatakan, dia juga dalam persidangan meminta maaf kepada klien kami. Saya terpaksa menuduh si A, si B, si C karena saya nggak kuat lagi. Ya, dilakukan siksaan. Jadi, kalau Vina pada saat itu ditemukan oleh masyarakat, belum meninggal dunia dia di TKP. Sedangkan korban laki-laki pada saat ditemukan masyarakat sudah meninggal dunia. Dan di dalam hasil pemeriksaan ini ada patahan pada bagian leher apabila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di malam itu. Kami sudah melakukan investigasi dan itu juga ada filenya di kepolisian lalu lintas. Motor yang ditumpangi oleh saudara Eki almarhum itu ada menabrak marka permanen daripada jalan tersebut dan terbentur ke aspal. Di aspal itu ada juga tanda-tanda hubungan antara sepeda motor dengan aspal, dan di dalam marka permanen itu ada lampu penerangan jalan, dan untuk menopang lampu tersebut tentu ada bautnya. Di baut itu juga ditemukan ada sobekan daging daripada salah seorang korban tersebut. Artinya di malam itu ada kecelakaan lalu lintas. Nah, sayangnya ada CCTV di sana yang tidak dilanjutkan pemeriksaannya untuk melihat apa peristiwa yang terjadi sebenarnya. Tetapi pada awalnya kepolisian lalu lintas sudah menyimpulkan itu kecelakaan tunggal. Hanya sekarang kenapa bisa berubah menjadi seolah-olah itu ada pembunuhan? Ketika orang tua daripada Eki ini yang bernama Rudiana mendapatkan informasi yang sesat dari Aib dan Dede yang merupakan pegawai cucian mobil di dekat SMP 11, memberikan informasi bahwa ada di malam itu sekumpulan anak-anak yang sedang nongkrong-nongkrong di sebuah gang di depan rumah daripada Ibu Nining. Itu pikirannya sesaat sehingga ditangkapin mereka pada tanggal 31 tanpa ada bukti ya satupun yang mendukung penangkapan tersebut. Itu historinya sebenarnya. Jadi ini kalau dikelirkan sederhana. Jadi yang 3 orang ini pun yang dikatakan Depoi ini pun kita masih tanda tanya, benar gak itu manusia atau nama yang hanya diciptakan karena mereka ini sudah diperlakukan tidak manusiawi sampai mereka tidak berdaya lagi, apa yang dibawa oleh polisi terpaksa tanda tangan. Dan ada penjelasan yang secara formal, saudara Sudirman mengatakan, dia juga dalam persidangan meminta maaf kepada klien kami. Saya terpaksa menuduh si A, si B, si C karena saya nggak kuat lagi. Ya, dilakukan siksaan. Dan ini yang tidak pernah dilihat oleh institusi kepolisian, ada persoalan ya yang dilakukan oleh penyidik terhadap mereka sehingga kasus ini sekarang seolah-olah mereka lah penjahatnya. Karena tidak demikian. Seandainya katakanlah dilakukan pemeriksaan secara due process of law, clear ini masalahnya. Clear masalahnya. Baik. Kami kenapa ibarat? Ya, jadi menurut Anda jadi tadi kesimpulannya adalah penyebab kematiannya adalah karena kecelakaan, ya? Kecelakaan, karena di situ ada jelas kok. Baik, Ada di mur yang di bagian leher mur itu. lampu tersebut, itu dagingnya siapa? Atau luka atau darahnya siapa di situ ya? Jadi seharusnya daging itu dikaitkan dengan salah satu tubuh korban yang luka. Tapi ini kan tidak pernah dilakukan. Tidak pernah juga dicek. Baik. Sehingga olah TKP ini yang dilakukan lalu lintas itu hanya sebatas yang sifatnya general. Seandainya itu diturunkan tim ahli yang melakukan katakanlah olah TKP secara saintifik, itu clear masalahnya semua. Baik. Hanya Ya. emosional daripada Rudiana itu yang notabene adalah putranya meninggal dunia, dia melebihi daripada ekspektasi dari hukum pembuktian. Itu aja. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah emang ada salah prosedur waktu penangkapan atau waktu kejadian Vina ini? Menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Tulis di kolom komentar. Yuk kita lihat lagi guys videonya. Salah satu akun yang ada di TikTok. Nah, dia ini yang membuat cerita tersebut, dia yang menyebarkan rumor tersebut, dan kita langsung cek aja, kita langsung baca bareng-bareng aja rumor soal mafia ini. Ini kalian Wow, ternyata ada rumor ya guys ya.
Kasus Vina ini ada kaitannya dengan narkoboy guys. Wah, kita lanjut lagi guys. Kalian bisa cek sendiri kok akunnya masih ada ya. Kalau misalkan udah dihapus ya berarti ada yang nge-take down gitu ya. Oke, kita bahas dari si akunnya dulu ya. Nama akunnya itu Bonpis. Setahu gue Bonpis ini adalah singkatan kebun pisang. Kalau kita mengarah ke salah satu daerah, ini ada di Priuk. Daerah Bonpis, daerah kebun pisang, dan daerah tersebut memang dikenal sebagai daerah yang apa ini? Tangkap 5 polisi berhasil menemukan ratusan gram yang cukup Bronx, cukup ghetto gitu ya. Nggak sembarangan orang bisa masuk Bonpis. Bahkan orang Priuk sendiri belum tentu bisa masuk ke daerah kebun pisang. Koreksi gue kalau salah dalam menyampaikan informasi ini, geng. Karena ya kebetulan gue banyak teman di Priuk dan gue sering diceritakan tentang Bonpis. Kita lihat ini ya, kita baca nih di slide pertama. Slide pertamanya dia bilang belum ada influencer yang mengungkapkan kasus almarhum Vina dan Eki katanya guys dengan tepat karena mereka mulai dari langkah pertama yang salah. Mereka mempercayai cerita Linda kesurupan. Kasus ini bukan sekedar perang antara geng motor dan kisah percintaan. Nah itu, ini kita baca lanjut lagi. Saya ingin memberikan beberapa informasi supaya netizen tidak tergiring opini influencer cocok logi yang banyak menduga-duga tanpa menggunakan logikanya katanya gitu guys. Terus kita baca lagi. Supaya netizen tidak tergiring opini influencer cocok logi yang banyak menduga-duga tanpa menggunakan logika. Oke, gue sendiri salah satu influencer yang sempat membahas hal ini. Mungkin yang dimaksudkan sama si akun ini salah satunya gue kali ya. Jadi perlu gue tekankan, gue tidak pernah mencocok logikan secara pribadi atau menduga secara pribadi, karena sejauh ini yang gue bahas itu adalah opini publik atau opini netizen yang gue rangkum dan gue ceritakan kepada kalian. Oke ya. Oke, kita slide lagi. Memang benar Cirebon adalah kota kecil dengan sejuta gangster, khususnya Cirebon bagian selatan. Tawuran antara geng motor sudah menjadi hal wajar. Setiap malam Sabtu dan malam Minggu pasti ada keributan antara kelompok geng motor, katanya gitu guys. Kota kecil dengan sejuta gangster, khusus adanya balas dendam atau apabila penyebab kasus ini hanya sekedar perang antara geng motor, pasti akan ada balas dendam yang dilakukan oleh kelompok geng motor almarhum Eki terhadap kelompok geng motor pelaku. Nyatanya, sampai saat ini tidak ada keributan antara geng motor tersebut, yang saat ini sudah berubah menjadi ormas. Tetapi dalam kasus ini ada motif lain yang jauh lebih besar, katanya gitu guys. Tawuran atau penyerangan. Nah, dia langsung ngasih Sini ada berita lagi nih. Sebuah kapal jenis kargo disita kepolisian. Kapal bernama Bahara itu diduga menjadi kendaraan untuk menyelundupkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Tiongkok dan Malaysia. Ini kata gitu ya. Ketua Tim Narkotik Investigasi Center Direktorat Tindak Pidana Narkoboy Barreskrim Polri AKP Doni Setiawan mengungkapkan terbongkarnya penyelundupan narkotik ini diawali dari penangkapan 2 kurir yaitu Rizky dan Fajar, katanya gitu guys. Liputan 6 nih, sebuah kapal jenis kargo. Di sini polisi mendapati 15 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi disembunyikan di dalam sound system mobil yang mereka tumpangi. Oke, Pengadilan Negeri Cirebon hukum mati 6 terdakwa. Oke, ini jelas ya beritanya ada. Nah, sekarang dia ke slide selanjutnya nih, mari mulai bekerja kembali untuk mencari keadilan kasus ini dengan menggunakan akal sehat dan logika. Dia cuma lah ke pembeli. Nah, sementara yang namanya Asyong ini, itu perannya untuk penyelundupan narkotil ini yang diungkap oleh akun Bonpis tadi terjadi beberapa bulan, tepatnya 5 bulan sebelum kasus Eki dan Vina. Yang mana si akun Bonpis ini semacam ingin ngasih clue ke kita bahwa kasus Vina dan Eki ini ada hubungannya dengan kasus penangkapan tersebut. Nah, ini aku juga agak-agak ke situ ya guys. Sejujurnya ya, kayak kok kasus ini kayak ada ke situ. Soalnya kan bapaknya Eki itu menangani kasus-kasus seperti itu guys. Aku kira kayak di film-film gitu loh guys. Bukannya aku terlalu mendramatisi film gitu ya. Biasanya film itu terinspirasi dari dunia nyata gitu ya guys. Jadi ada kemungkinannya, ini menurut pendapatku ya, kasus pembunuhannya si Vina ini ada sangkut pautnya dengan kasus narkoboy gitu loh guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Kalau kalian pengen nonton full video ini, kalian bisa nonton di channelnya Bang Jeffrey ya. Kita lanjut di video yang lain guys. Ini ada yang bilang, benar nggak sih Ceh kalau
Ada yang bilang kalau almarhum Eki bukan anak kandung. Mari kita jawab dengan Fiti yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum. Dia itu nangis antara bingung dengan kesalahan dia, bingung dengan apa yang harus dilakukan, bingung dengan apa yang akan terjadi, dalam arti ini ada kesangkut pautnya dengan orang-orang besar gitu, dan dia bingung dengan jabatan dia karena dia mungkin ada kesalah prosedur ya, makanya dia sampai saat ini diam gitu loh guys. Yuk kita lanjut di video yang lain. Apakah iya Pak Rudiana ini salah tangkap? Itu kan anak orang juga gitu mikirnya kan, apakah iya dia dengan tega menuduh anak-anak tersebut demi untuk memuaskan hasratnya beliau karena pelaku ini diduga membunuh anaknya dan almarhum Vina. Tapi kan nggak segampang itu untuk memetakannya dengan dalih rekayasa. Saya rasa sangat sulit ya untuk mencocokkan antara BAP1 dengan BAP1, peranan masing-masing. Terus tiba-tiba saya membaca hasil otopsi kok sama, kurang lebih sama lukanya, luka kaki, terus masing-masing pelaku itu melakukan pemerkosaan gitu kan. Terus peranannya apa itu tentunya kan nggak mungkin masing-masing tersangka itu diperiksa secara bersama-sama. Kalau bersama-sama mungkin enti kamu ngakunya ini ya, sinkron ini mungkin saja. Tapi kan ini kan pemeriksaannya berbeda. Kalaupun berada di bawah tekanan, saya rasa nggak serapi itu ya untuk membuat 8 orang tersangka menjadi pelaku ini yang diduga pelaku menjadi tersangka dan dikemas dalam produk hukum. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Kalian bisa nonton full videonya di Atta Halilintar ya. Yuk kita lanjut di video selanjutnya guys. Wow, ini yang penasaran ya, ini FB dari Aib Rudiansyah guys. Mungkin kalian penasaran, selama ini kan dia pakai masker nih, wajah aslinya seperti ini. Ini kan menurut netizen ya, bukan menurut aku ya. Ini aku dapat postingan dari netizen. Ini wajah aslinya seperti ini. Apa ini? Dapat meren 10 juta mah, hahaha, nyambung terus. Ini 3 Desember 2017. Alhamdulillah manjang, ya Allah. Wah, ini 10 juta. Ini kan setelah kejadian Vina ya guys ya. Apa maksud dari 10 juta ini guys? Apakah dia dapat bayaran setelah menjadi saksi? Banyak yang netizen yang bilang kalau 10 juta ini bayaran dari ini guys. Jadi saksinya Vina ini guys, saksi palsu. Ini menurut pendapat netizen ya. Kita lihat postingan kalian. Nah, ini ada, pergilah dan jangan pernah kau kembali. Aku tak ingin melihat dirimu di sini, bukan karena aku yang membenci, aku cuma hanya ingin lupakan semua yang terjadi. Wow, lupakan apa nih? Kasusnya Vina atau gimana nih? Bangkit dalam kesedihan, 2 tahun yang lalu, momen ini yang nggak akan bisa dilupakan. Katanya gitu guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah ada hubungannya dengan kasusnya Vina ataukah ada hubungannya kasusnya Aib yang digerebek karena membawa cewek itu guys? Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini ada video terakhir nih. Halo Pak Polisi Pak Rudi. Pak Polisi Pak Rudi. Oh, di sini Pak Hotman berusaha untuk bertemu, tapi ayahnya Eki tidak mau bertemu dengan beliau nih guys ya. Mungkin kalian sudah menonton video ini. Menurut pendapat kalian gimana nih tentang ayahnya Eki? Apakah ada yang disembunyikan dari Pak Rudiana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin Official supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari updatean kasusnya Vina ini guys. See you guys.